Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita masuk pada materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu cara menentukan pecahan senilai. Oh iya, apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuknya berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah contoh pecahan senilai. Pecahan 1/4 senilai dengan pecahan 2/8. Berikut contoh yang lainnya adalah pecahan 5/20 senilai dengan pecahan 10/40. Contoh yang lainnya di sini pecahan 6/12 senilai dengan pecahan 2/4. Inilah beberapa 3 contoh pecahan senilai. Nah, pada bagian ini kita akan masuk tentang cara menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu ada 2. Cara yang pertama mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Awas ini, diingat-ingat, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh di sini ada pecahan 1/4. Kita lihat di sini pembilangnya 1. 1 dikali dengan 2, hasilnya 2. Maka pembilang 4-nya juga harus dikali dengan 2. Karena cara untuk menentukan pecahan senilai mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda. Maka hasilnya 8. Maka 1/4 dengan 2/8 merupakan pecahan senilai. Kemudian contoh berikutnya pecahan 5/20. Kemudian 5 kita kalikan dengan 2 sama dengan 10. Ini 5 sebagai pembilangnya dikali dengan 2. Kemudian penyebutnya juga harus dikali dengan 2 juga karena dikalikan dengan bilangan yang sama. Hasilnya 40. Maka 5/20 senilai dengan pecahan 10/40. Jadi kesimpulannya di sini 1/4 senilai dengan pecahan 2/8. Kemudian pecahan 5/20 senilai dengan pecahan 10/40. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita masuk cara menentukan pecahan senilai dengan cara yang kedua. Kalau cara yang pertama mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, pada cara yang kedua dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, pecahan 4/12, pembilangnya 4 kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Maka penyebutnya yaitu 12 juga harus dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi pecahan 4/12 senilai dengan pecahan 1/3. Kemudian contoh berikutnya pecahan 50/80. 50 sebagai pembilang kita bagi dengan 10, hasilnya 5.
Kemudian 80 sebagai penyebut kita bagi dengan 10, hasilnya 8. Maka pecahan 50 per 80 senilai dengan pecahan 5 per 8. Jadi disimpulkan pecahan 4 per 12 senilai dengan pecahan 1 per 3. Kemudian pecahan 50 per 80 senilai dengan pecahan 5 per 8. Oke, para sobat pembelajar, kita masuk pada materi yang kedua. Pada sebelumnya kita membahas cara menentukan pecahan senilai. Sekarang pada materi yang kedua yaitu menyederhanakan pecahan. Apa yang dimaksud menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Oke, kita lanjutkan kembali pada berikutnya, yaitu kita masuk pada cara menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contoh, di sini ada pecahan 20 per 24. Kita lihat sebagai pembilangnya 20. 20 kita bagi dengan 2, hasilnya 10. Kemudian 24 juga harus dibagi dengan 2. Sebab ini cara untuk menyederhanakan pecahan, harus dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya 12. Kita lihat di sini 10 per 12 adalah hasil penyederhanaan. Tapi dilihat bilangan pecahannya, baik pembilang atau penyebutnya, masih bisa dibagi. Maka kita sederhanakan lagi. 10 per 12 kita sederhanakan lagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita lihat di sini pecahan 5 per 6 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka ini adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, pada contoh berikutnya di sini akan saya contohkan. Pada sebelumnya pecahan 20 per 24 baik pembilang atau penyebutnya dibagi dengan 2. Tetapi hasilnya masih bisa disederhanakan lagi. Nah, pada kali ini boleh juga pecahan ini kita langsung bagi dengan angka yang lebih besar. Jadi kita langsung bagi dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kita lihat hasilnya sama. Ini juga bisa. Jadi bisa dibagi bertahap, dibagi dengan 2 dulu, dibagi 2 lagi boleh, atau bisa dibagi dengan angka pembagi yang lebih besar. Nah, tapi nanti hasilnya sama. Maka 20 per 24 dengan pecahan 5 per 6 ini adalah pecahan yang paling sederhana. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk materi yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas pecahan senilai, kemudian yang kedua menyederhanakan pecahan. Nah, pada materi yang ketiga kita akan membahas berbagai bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang apa sajakah? Yang pertama yaitu pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga pecahan desimal. Yang keempat kita akan membahas tentang persen. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai. Oke, kita lanjutkan. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa.
Pecahan biasa itu dibagi dua, yaitu yang pertama pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 3/6. Kita lihat pembilangnya 3, penyebutnya 6. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian 5/7, 12/30. Di sini baik pembilang atau penyebutnya kita lihat pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti ini kebalikannya ya. Kita lihat contohnya 8/30, 10/7, 45/8. Kita lihat pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Kalau pecahan murni, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran? Pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Ini bilangan bulatnya, ini pecahan. Maka 3 1/3 kita sebut sebagai pecahan campuran. Contoh di sini ada sebuah soal, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 10/3. Kita lihat pada pecahan campuran itu awalnya pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya. Maka pecahan ini bisa dijadikan sebagai pecahan campuran. Caranya bagi pembilang dengan penyebut. Berarti 10 kita bagi dengan 3. Hasilnya yang mendekati adalah 3. Sebab 10 dibagi 3 ini tidak habis dibaginya, masih ada sisa. 10 dibagi 3 sama dengan 3. Maka kita jadikan sebagai bilangan bulatnya. Kemudian sisanya 1 di sini sebagai pembilang. Per 3 sebagai angka penyebutnya. Ini adalah cara untuk menentukan pecahan campuran. Jadi syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya. 10 dibagi dengan 3, kita bagi pembilang dengan penyebutnya, hasilnya 3. Kemudian sisanya 1 sebagai pembilang per 3. Inilah cara merubah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya menjadi pecahan campuran. Oke, para sobat pembelajar, kita lanjutkan. Sekarang bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan desimal. Yang ketiga yaitu setelah pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian berikutnya pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Desimal adalah pecahan persepuluhan, per 100, per 1000-an, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh di sini 0,5. 0,5. Bentuk pecahan satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma, di sini kita lihat angka 5 berada pada tempat persepuluhan. Ini satu angka di belakang koma, angka 5 berada pada tempat persepuluhan. Ya, ini diperhatikan benar-benar. Jadi pecahan desimal itu yang pertama adalah yang pecahan persepuluhan, ciri-cirinya satu angka di belakang koma. Bilangan 0,5 dibaca, jadi bilangan 0,5 dibaca 0,5. Jadi 0,5. 0,5 atau 5/10.
Kita perhatikan di sini. 0,5 senilai dengan 5/10. Nah, satu angka di belakang koma ini menunjukkan persepuluhnya. 5 sebagai pembilangnya, kemudian satu angka di belakang koma ini menunjukkan persepuluhnya. Oke, para sobat pembelajar, kita lanjutkan. Sebelumnya kita membahas mengenai desimal persepuluhan. Sekarang kita masuk contoh desimal perseratusan. Di sini ada desimal 0,25. Bentuk pecahan dua angka di belakang koma. Dua angka yang mana saja? Yang pertama 2 sebagai persepuluhnya, kemudian yang kedua 5 sebagai perseratusnya. Jadi di belakang koma satu angka ini menunjukkan persepuluhnya, kemudian di belakang koma dua angka ini angka 5 menunjukkan perseratusnya, perseratusan. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan, ini angka 2-nya ya sebagai persepuluhan. Kemudian angka 5 berada pada tempat perseratusan. Ingat, ini adalah persepuluhan, ini perseratusan. Bilangan 0,25 dibaca 0,25. 0,25. Tidak boleh dibaca 0,25. Yang benar adalah 0,25. Atau 25/100. Nah, kalau ini boleh dibaca dengan 25/100. Tapi kalau desimalnya tidak boleh dibaca dengan 0,25. Yang benar adalah 0,25. Oke, para sobat pembelajar, kita berikutnya akan bahas desimal perseribuan. Sebelumnya kita bahas desimal persepuluhan, kemudian desimal perseratusan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas desimal perseribuan. Ada contoh 0,137. Bentuk pecahan 3 angka di belakang koma. 3 angka. Yang pertama 1 sebagai persepuluhan, yang kedua 3 sebagai perseratusan, kemudian yang ketiga sebagai perseribuan, desimal perseribuan. Angka 1 berada pada tempat persepuluhan, ini ya. Kemudian angka 3 berada pada tempat perseratusan, ya. Kemudian angka 7 berada pada tempat perseribuan. Ini persepuluhan, perseratus, kemudian perseribuan. Bilangan 0,137 dibaca 0,137. Tidak boleh dibaca 0,137. Tapi yang benar adalah 0,137. 0,137. Atau 137/1000. Jadi kalau dalam bentuk pecahan biasanya boleh dibaca 137/1000, tapi kalau bentuk desimalnya kita baca 0,137. Baik para sobat pembelajar, kita masuk pada bentuk pecahan yang terakhir, yaitu tentang persen yang semula kita bahas mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Kita masuk pada bagian persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi persen, diingat-ingat, adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Kita lihat di sini, persen ditulis dengan lambang seperti ini yang saya tunjukkan. Kemudian kita lihat bahwa persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ini diawali dari penyebut yang nilainya 100, 25/100.
25 dengan tanda seperti ini kita baca 25%. 25% artinya yaitu 25/100. Jadi kalau sudah pecahan berpenyebut 100, kita bisa nyatakan atau kita baca 25%. Atau 25% itu senilai dengan 1/4. Maka 25/100 atau 1/4 atau 25% itu senilai. Inilah sobat pembelajar, materi terakhir kita tentang bentuk pecahan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Baiklah para sobat pembelajar, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah dijelaskan seluruhnya. Kita bahas dari mulai pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahan, juga kita bahas berbagai bentuk pecahan dari mulai pecahan biasa, pecahan campuran, dan kemudian pecahan desimal. Juga kita bahas mengenai persen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.